teknologi yang memungkinkan penerapan pada big data. Nah, di kesempatan mata kuliah hari ini itu kita akan menyinggung terkait keamanan big data. Seperti kita ketahui, kalau penggunaan big data ini akan berfokus pada data ya yang sangat banyak gitu ya dan volumenya cenderung sangat besar. Nah, di sini tentu akan ada banyak data yang eh, banyak digunakan gitu ya. Nah, tentu pengamanan data ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, sebelum masuk ke pengantar terlebih dahulu, berarti saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan seperti biasa silabus dan juga kontrak perkuliahannya. Nah, untuk silabus dan kontrak perkuliahannya sebetulnya dari sisi bobot itu tidak terlalu berbeda jauh ya, hampir sama saja dengan yang sebelumnya. Nah, ini hari ini saya menyampaikan kontrak, silabus, sistematika, dan aturan perkuliahan. Di mana untuk yang pertama kontrak kuliah, ya mata kuliah ini adalah keamanan big data, di mana ini mata kuliah wajib ya bagi semua mahasiswa di Teknik Informatika, terutama untuk yang kurikulum 2021 dengan mata kuliah ini berada di semester ke-6 ya, di semester ke-6. Nah, kemudian di mata kuliah ini yang nanti akan coba dibahas itu adalah terkait yang pertama tentu konsep dasar dan juga pentingnya keamanan di dalam pengolahan big data. Kemudian kita nanti akan melakukan identifikasi ancaman dan juga serangan yang memungkinkan terhadap big data. Kemudian yang ketiga itu adalah menerapkan teknik ya dan alat untuk melindungi big data serta kemampuan analisis dan evaluasi risiko keamanan big data karena penggunaan data yang sangat banyak pasti akan menimbulkan beberapa risiko ya. Nah, sumber referensi sebetulnya masih sama dengan yang sebelumnya di Big Data ya, mana di bagian Big Data tersebut ada bagian komponen keamanannya, sehingga masih dapat kita jadikan sebagai acuan. Nah, kemudian untuk silabus setiap minggunya, nah ini minggu kemarin seharusnya minggu pertama karena kita belum bisa hadir secara langsung. Nah, hari ini ada dua yang disampaikan, yaitu adalah silabus, kemudian yang keduanya adalah pengenalan keamanan big data. Jadi kita melihat dulu seperti apa sih kebutuhan dari keamanan big data ini. Kemudian minggu depan kita akan masuk ke dalam analisis risiko. Ini menjadi hal yang sangat penting karena ketika kita akan melakukan keamanan, tentu kita harus memiliki skala prioritas. Ya, skala prioritas ini tentu harus dianalisis ya risiko mana yang memungkinkan itu akan terjadi ya. Maka biasanya akan ada urgensi mana yang harus didahulukan ditangani ya atau diamankan. Kemudian di minggu keempat itu kita akan masuk ke teknologi dan alat keamanan big data. Jadi kita melihat teknologi ataupun metode yang memungkinkan untuk kita mengamankan data di dalam pemrosesan sebuah big data. Kemudian dari situ kita akan mencoba melihat serangan-serangan apa saja yang memungkinkan terjadi terhadap data-data tersebut, kemudian teknik-teknik pencegahan yang memungkinkannya seperti apa. Kemudian yang keenam, kebijakan dan standarnya. Jadi biasanya kalau kita berbicara ke corporate, ke perusahaan, tentu kita harus berbicara kebijakan dan standar. Ya, nah kebijakan dan standar ini yang nanti akan coba kita lihat dalam big data itu akan seperti apa. Kemudian yang ketujuh, tantangan dan masa depan, ya, di mana mungkin dari pemaparan tantangan dan masa depan keamanan big data ini ada salah satu celah yang dapat dimanfaatkan. Apakah itu bisa menjadi project ataupun bisa menjadi tugas akhir yang memungkinkan dengan mengambil konsentrasi pada keamanan big data. Minggu ke-8 ini adalah minggu UTS. Kemudian di minggu ke-9 setelah UTS, kita akan melanjutkan keamanan big data tentu konteksnya dalam organisasi. Seperti apa sih keamanan big data ini akan mempengaruhi dari sisi organisasi, apakah itu perusahaan dan lain-lain. Kemudian di minggu ke-10 itu kita akan melihat keamanan big data dari sisi hukum, ya artinya
kita akan melihat bagaimana kebijakan dari suatu hukum ataupun kaitannya dengan kebijakan biasanya mengarah kepada kebijakan privacy. Kemudian di minggu ke-11 itu kita masuk di teknologi keamanan big data-nya. Jadi kita akan mencoba ya gitu salah satu tekniknya mungkin jika memungkinkan. Kemudian di minggu ke-12 dan ke-13 ini adalah implementasi atau bagaimana pentingnya keamanan big data pada sisi yang pertama adalah combine dengan IoT. Kemudian yang kedua adalah dengan cloud computing. Jadi kita melihat bagaimana mengamankan big data dengan menggunakan IoT, kemudian kalau dia menggunakan cloud computing. Kemudian di minggu 14-15 ini adalah proyek akhir ya. Jadi nanti kita akan mencoba melihat studi kasus apa yang memungkinkan untuk bisa kita jadikan sebagai proyek tugas akhir. Nah, kemudian di minggu ke-16 ini UAS ya, gitu proyek akhirnya bisa saja proyek mandiri ataupun proyek secara berkelompok. Ya, kemudian di minggu ke-16 ini kita menempuh ujian akhir semester. Nah, inilah di beberapa bahasan yang akan coba kita bahas dalam satu semester ke depan ya. Jadi tidak akan jauh dari sisi bagaimana mengamankan data ya, teknik-teknik mengamankan data gitu ya, tapi tentunya konteksnya dalam big data. Kemudian sistematika penilaian ini hanya berbeda sedikit dari yang infrastruktur dan teknologi big data ya, di mana nanti di sini absensi masih 10%, kemudian ada tugas individu dan tugas kelompok. Ya, jadi nanti akan ada tugas individu, ada tugas kelompok, di mana bobotnya masing-masing untuk individu itu 10%, untuk tugas kelompok itu adalah 20%. Kemudian ada UTS dan UAS, ini masing-masing 20%, serta proyek akhir. Ya, jadi nanti diharapkan kita dapat menerapkan salah satu proyek ya, proyek akhirnya itu terkait dengan bagaimana keamanan pada big data. Untuk indeksnya sendiri ya tidak jauh berbeda ya. Ini masih sama sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Unicom. Nah, aturan perkuliahan masih sama untuk mata kuliah dengan saya itu tidak ada yang berbeda ya. Jadi setiap materi nanti akan saya unggah ke LMS. Kemudian informasi perkuliahan itu saya akan sampaikan via email seperti biasa. Kemudian tidak ada ujian perbaikan susulan ya, tetapi jika alasan ataupun berhalangan Anda hadirnya itu sangat jelas dan juga bisa dibuktikan dengan bukti yang otentik ya, itu mungkin masih bisa saya pertimbangkan Anda untuk dapat ikut ujian susulan gitu ya. Kemudian nilai akhir seperti biasa ya, setelah selesai UAS biasanya paling telat 1 minggu itu sudah saya bisa umumkan nilai akhir sementaranya dengan tujuan Anda bisa melakukan koreksi ya. Oke, nah itu ya. Jadi untuk dari sisi silabus sebetulnya ya sama dengan mata kuliah infrastruktur dan teknologi big data gitu ya. Mungkin hanya beberapa yang membedakan adalah bobotnya saja gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana melihat dari sisi keamanan, tentu kita harus refresh kembali ya materi sebelumnya terkait dengan big data bahwa kita sudah membahas di semester kemarin bahwa big data ini itu adalah merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan jika kita ingin mengolah data secara real time. Nah, di mana big data ini biasanya contoh-contoh data atau pemanfaatan datanya itu ada dalam tentunya data perusahaan atau enterprise data, kemudian ada data transaksional kalau kita berbicara yang namanya penjualan, pembelian gitu ya. Kemudian sosial media ya yang sekarang sedang sangat ramai sekali gitu ya. Itu juga data-data yang diambil dari situ merupakan jenis ke dalam sebuah big data. Kemudian activity ya generated artinya beberapa aktivitas juga itu termasuk ke dalam histori datanya ke dalam big data. Kemudian data publik ya seperti data-data yang biasa kita gunakan gitu ya. Ada banyak sekali data publik itu biasanya juga termasuk ke dalam big data ataupun arsip ya. Arsip di sini bisa jadi arsip seperti data-data
Kalau misalkan kita berbicara seperti kalau di perpustakaan punya data untuk tugas akhir gitu ya, data tugas, data kerja praktek dan lain-lain. Nah, itu biasanya bentuknya adalah arsip ya. Itu. Nah, itu adalah prosesnya ya bisa didekati dengan pemrosesan big data. Kemudian diingat kembali bahwa big data dengan semua data ya, gitu di mana kita fokusnya ada di big datanya gitu ya dari secara volume gitu ya. Karakteristiknya itu adalah yang membedakan dari sisi volume, dari sisi kecepatan, kemudian variasi datanya, kemudian nilainya, kemudian variability-nya, kemudian veracity ya atau biasanya perbedaannya ataupun dari sisi variasi datanya. Nah, volume sendiri sudah dibahas di semester sebelumnya bahwa kalau big data pasti volumenya itu sangat-sangat besar ya, di mana volume tersebut pasti merupakan bagian dari informasi yang akan kita gali. Kemudian velocity, ini bagaimana kita akan kecepatan menganalisis data ya, apakah secara periodik atau secara real time. Kemarin ya ada yang real time, kemudian ada yang sifatnya dia mungkin tidak real time. Nah, itu biasanya ada batch, kemudian ada real time. Kemudian varietasnya itu biasanya adalah perbedaan dari sisi tipe datanya, apakah sifatnya dia bentuk log, kemudian dia bentuk image, video, audio, dan lain-lain. Kemudian nilainya tentu kalau big data must be defined and check at the start of the project. Artinya dia mempunyai titik di mana kita akan melakukan awal dari project tersebut seperti apa gitu ya. Kemudian variability-nya ya tentu memberikan impact terhadap data yang di mana data tersebut mempunyai banyak sekali variasi. Ya, kemudian veracity ya ini sama dengan semua data ya. Kunci yaitu adalah pasti harus ada yang namanya trustworthy ya gitu di mana kepercayaan bahwa untuk dilakukan pengambilan keputusan. Itulah karakteristik ya atau ciri dari sebuah mekanisme sistem itu dikatakan sebagai big data. Nah, yang lain menyebutkan bahwa dia dalam kondisi data, big data itu digambarkan sebagai data yang pasti tidak terstruktur gitu ya, sudah pasti tidak terstruktur, kemudian biasanya dia belum siap untuk dianalisis, maka kita harus melakukan beberapa detail seperti kita melakukan terlebih dahulu cleaning data, kemudian pembersihan data, kemudian performatting data, sehingga data itu sudah siap dan bisa untuk dilakukan analisis. Nah, biasanya beberapa dari proses big data ini pasti biasanya dia unrelasional ya ataupun tidak berelasi. Karena apa ya? Karena pasti di sini big data membutuhkan yang namanya pemrosesan yang lebih cepat sehingga biasanya dia tidak terstruktur. Kemudian dari sisi lokasi ya tentu biasanya kalau kita berbicara big data pasti adanya biasanya di cloud. Kemudian biasa juga menggunakan SQL Server, jarang menggunakan data seperti database biasa gitu ya. Kemudian dia sifatnya lokal, nah itu biasanya jarang sekali. Kemudian dari data size, nah ini menyebutkan bahwa jika lebih dari 50.000 ya, 50.000 variabel, kemudian lebih dari 50.000 individual, kemudian banyaknya random sampling, maka ini disebutkan sebagai big data ya. Jadi ukuran big data ini jika sudah melebihi 50.000 variabel dan juga 50.000 individual, itu sudah sangat memenuhi untuk dikatakan sebagai karakteristik dari big data. Kemudian dengan data tujuannya untuk apa? Ya tentu di sini tidak ada tujuan pasti. Karena data dari big data ini kan dia sifatnya adalah real time. Di mana kalau real time ya tentu kita harus melakukan analisis secara terus-menerus gitu ya. Bisa berubah setiap saat tergantung pada saat data tersebut diproses dan diambil. Ya, nah itu adalah beberapa perbandingan karakteristik big data. Kemudian dari aspek yang lainnya sendiri, ya dari tujuan tentu kalau kita berbicara big data tidak hanya satu tujuan, ya jadi tujuannya tidak spesifik, tetapi memungkinkan ada beberapa tujuan yang dapat dicapai, gitu ya tergantung dari banyaknya data, tergantung dari varietas data, tergantung dari kita akan mendeskripsikan tujuannya ada berapa.
Kemudian secara location ya tadi sudah, yaitu adalah sifatnya dia di cloud. Kemudian kalau berbicara di cloud ya tentu servernya tidak satu, tetapi sudah dalam bentuk multiple server. Kemudian structure sudah pasti kalau big data ini adalah dia semi structure ataupun bahkan kebanyakan itu unstructured. Artinya datanya tidak terstruktur. Makanya file tipenya itu bukan lagi bentuknya data-data Excel, data-data MySQL gitu ya, tapi sudah bentuk dokumen yang dimana dokumen tersebut pasti ada banyak datanya, kemudian dia bentuknya multimedia, tentu dia ada banyak datanya juga gitu ya, bahkan bentuk database dalam bentuk graph ataupun dalam bentuk tabel. Kemudian dari sisi persiapan atau data preparation ya tentu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang gitu ya. Kalau kita berbicara big data pasti prepare-nya itu kemudian analisisnya itu akan dilakukan dengan berbagai model ya atau berbagai grup atau berbagai pengguna gitu ya. Karena di sini data yang akan digunakan sangat variatif sekali dan juga bisa berubah secara real time. Kemudian longevity, di mana kalau untuk small ya berarti dia hanya sebentar ya periode datanya, tapi kalau big data ya akan terus-menerus ya, continuous for a long time. Artinya dia akan berlanjut selama kita membutuhkan data tersebut. Selama data tersebut berjalan, ya berarti data tersebut akan selalu dibutuhkan. Kemudian dari sisi pengukuran, ya tentu karena big data ya berarti ada multiple unit ya, bisa berbagai macam ukuran dia gunakan dalam bentuknya bisa senti, inci, dan sebagainya. Kemudian reproducibility, ini sudah pasti rare ya, reproducibility-nya. Kemudian cost-nya itu biasanya tinggi ya gitu tinggi cost, kemudian introspection-nya ini sangat kompleks, kemudian dari sisi analisis ya tentu membutuhkan prosedur yang berbeda. Ya, kalau kita berbicara semua data, ya analisisnya hanya satu kali. Kita melakukan analisis terhadap kebutuhan datanya tersebut. Tapi kalau big data, ya kita memerlukan beberapa prosedur tambahan. Seperti jika kita ingin melakukan analisis terhadap satu variabel, dua variabel, tiga variabel, tentu itu akan berbeda. Sehingga membutuhkan analisis dan prosedur yang eh, terpisah ya sebelum kita akan menggunakan data tersebut. Nah, ini ke perbandingan untuk dari sisi yang lain ya. Jika big data ini contohnya tadi sudah disampaikan adalah interaksi customer seperti dari sisi sosial media, kemudian mobile gitu ya. Kalau dari sisi multimedianya ada video, ada image ya, kemudian free text. Kemudian dari sisi location based datanya juga. Kemudian karakteristiknya sudah pasti over million of record, artinya bisa jutaan, puluh jutaan bahkan mungkin ya. Dan dia sifatnya terdistribusi ya, distributed. Kemudian dia sifatnya unstructured atau tidak terstruktur. Kemudian tools yang dapat digunakan ya kemarin ya, kita bisa menggunakan yang namanya data di cloud. Kemudian kita bisa menggunakan NoSQL ya, kemudian kita bisa menggunakan yang namanya Hadoop. Kemudian analitiknya ya tentu kita bisa menggunakan salah satunya adalah MapReduce ya dan juga distributed file system. Oke, nah itu adalah sisi pengenalan mengingat kembali bahwa ada karakteristik dari big data yang perlu kita cermati. Nah, kaitannya dengan yang akan hari ini kita mulai pembahasannya itu adalah keamanan dari big data itu sendiri. Tentu kita harus mengenal terlebih dahulu ya gitu bahwa big data ini karena mengandung data bahkan bisa saja jika datanya memang sangat penting ya perlu untuk diamankan. Ya, maka di sini kita harus melihat terlebih dahulu ya pengenalan konsep keamanan big data itu seperti apa, kemudian pentingnya keamanan big data itu bagaimana ya. Jadi sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang kita abaikan gitu ya karena beberapa terkadang ketika berbicara keamanan itu selalu diabaikan gitu apalagi perusahaan dengan cost yang sangat besar itu biasanya keamanannya menjadi nomor sekian. Oke, kita mengenal dulu konsep keamanan dari sisi big data itu seperti apa ya.
Kalau kita berbicara keamanan, ya tentu kita berbicara yang namanya bagaimana kita bisa nyaman, gitu ya. Karena ada satu istilah bahwa semakin aman sebuah sistem, maka kita semakin tidak nyaman. Gitu ya, artinya ada beberapa yang sudah biasanya dibatasi, seperti yang tadinya kita bisa mengakses bebas di beberapa, contohnya kalau kita di jaringan ya, jaringan lokal gitu ya, kalau misalkan kita di datanya itu pengen aman, maka biasanya kita akan tidak nyaman. Ada beberapa yang selalu dibatasi, seperti aksesnya dibatasi, kemudian pada saat mengakses mungkin dibatasi dari sisi bandwidth dan lain-lain. Nah, biasanya semakin tidak nyaman suatu sistem, maka dia semakin secure biasanya. Tapi semakin nyaman sebuah sistem, maka biasanya dia tidak semakin aman gitu ya. Nah, maka tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengamankan sistem kita, mengamankan data kita, tapi tentunya kita juga masih nyaman ya dalam melakukan akses sistem tersebut. Nah, maka konsep keamanan itu pasti berkaitan dengan pengamanan data. Ya, kalau biasanya kita keamanan data ya berarti mengamankan data saja gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan big data, maka konsep keamanan ini akan melebar, yaitu dari bagaimana kita mengamankan data yang sifatnya yaitu adalah datanya besar, kemudian datanya kompleks, lalu datanya selalu bertambah setiap waktu. Artinya setiap waktu ini bisa dalam bentuk second, dalam bentuk menit, ataupun dalam bentuk jam gitu ya. Jadi dia sifatnya akan terus bertambah setiap waktu. Maka keamanan big data ini perlu kita lakukan di mana nanti mencakup pengamanan data dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber yang dapat kita gunakan gitu ya. Jadi sumber yang di mana sumber tersebut kita dapat gunakan untuk pengolahan data gitu ya, kemudian analisis data dan tentu pasti adalah visualisasi data. Ya, jadi ketika kita akan mengamankan data yang besar itu kita harus melihat sumbernya dari mana. Sumber itu harus dipastikan adalah aman. Kemudian pada saat data itu diolah, tentu proses di data simpannya itu juga harus dipastikan aman. Kemudian pada saat analisis dan visualisasi ya kita pastikan data yang keluar itu juga harus aman gitu ya. Nah, jadi ada tiga konsep, data pada saat sumber data, kemudian data pada saat disimpan dan juga data pada saat dikeluarkan atau pada saat output datanya. Nah, biasanya keamanan big data ini itu akan berkaitan dengan volume data yang sangat besar, kemudian keberagaman data, kemudian kecepatan data, kemudian sumbernya yang terdistribusi, kemudian analisis data yang mendalam, kemudian privacy pelanggan, serta penyusupan dan serangan data. Nah, ini biasanya keamanan data yang perlu diperhatikan. Gitu ya, dari sisi data, biasanya volume datanya ini besar gitu ya. Kemudian dari keberagaman, variatif datanya sangat tinggi. Kemudian dari kecepatan, sangat cepat sekali. Nah, di mana ini perlu kita amankan ya. Itu di mana kalau kita tidak mengamankan data ini, maka potensi terhadap gangguan sistem kita ya juga akan meningkat. Apakah nanti sistemnya dia bisa diretas dan lain-lain. Nah, keamanan big data sendiri itu adalah salah satu upaya bagaimana kita untuk mencegah pengguna yang tidak sah atau pengguna yang ilegal atau pengguna yang tidak diizinkan untuk melakukan accessing data atau melakukan penyusupan. Nah, di mana melakukan penyusupan ini berarti yang dilakukan adalah secara ilegal atau secara tidak resmi, gitu ya. Maka lingkungan big data itu perlu menerapkan keamanan dengan tiga tahapan data. Yang tadi sudah disampaikan, bagaimana sumber data, artinya data itu masuk, ya, itu harus dipastikan data yang masuk itu adalah data yang memang benar-benar sudah clear, sudah aman, sudah tidak ada yang namanya penyusup, serangan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ketika data kita sudah diterima, kemudian data kita simpan, maka kita pastikan bahwa penyimpanan data kita itu mampu untuk melakukan proteksi, mampu data tersebut tersimpan dengan baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana pada saat data diakses itu adalah benar-benar yang memang data tersebut dibutuhkan oleh ataupun diakses oleh orang yang memang diizinkan atau orang yang memang legal.
gitu ya. Jadi kita pastikan dari 3 tahapan ini data masuk, data tersimpan, dan data keluar itu merupakan datanya adalah data yang valid dan juga aman. Nah, kita lihat data masuk ini potensinya ada dari mana? Potensinya ketika sumber data itu berasal dari berbagai sumber, karena tadi sudah disebutkan bahwa big data ini heterogen. Ya, jadi banyak sekali. Datanya sangat besar, datanya sangat variatif. Tentunya kalau besar variatif tidak mungkin sumber data hanya satu. Ya, pasti ada berbagai macam sumber. Ya, sehingga sumber data yang berasal dari berbagai sumber dan juga jenisnya ini sangat beragam. Ini tentu harus kita pastikan bahwa data tersebut aman. Sehingga biasanya data-data tersebut mengandung atau mencakup adanya data buat customer relationship management gitu ya, kemudian IRM, kemudian data transaksi dan juga data tidak terstruktur. Contohnya apa? Seperti email ataupun postingan media sosial. Nah, itu adalah biasanya sumber bagaimana data tersebut bisa menjadi penimbul masalah gitu ya. Nah, jadi di sini untuk data itu pada saat awal muncul, kemudian data itu akan diproses dan dipastikan terlebih dahulu data-data yang muncul ini atau datang ini adalah data yang memang benar-benar valid dan juga benar-benar aman. Kemudian data lain ada data mesin dan sensor ya serta log data. Nah, sehingga kita perlu mengamankan sumber-sumber ini gitu. Sehingga ketika kita mengamankan sumber ini, maka kita bisa pastikan bahwa data yang sudah kita ambil atau data yang akan kita ambil itu benar-benar dari sumber yang memang sangat legal ataupun sangat aman. Kemudian selanjutnya, jika data tersebut sudah tersimpan, bagaimana? Nah, data tersimpan juga bukan berarti tidak akan ada masalah atau tidak penting keamanannya, ya tentu sangat penting gitu ya. Melindungi data tersimpan itu justru perlu keamanan yang sangat mumpuni atau keamanan yang ekstra. Ya, kalau tadi kita hanya memastikan terlebih dahulu nih datanya ini benar valid, datanya ini benar-benar masuk dari sumber yang diizinkan atau tidak. Kalau tidak ya tinggal kita blok saja. Tapi ada kalanya yang terkadang kita suka lolos data tersebut, kemudian data itu tersimpan dan dipastikan bahwa data yang sudah tersimpan juga itu merupakan data yang memang sudah sangat aman. Ya, maka biasanya beberapa teknik yang bisa kita gunakan ada seperti yang namanya proses enkripsi, kemudian ada proses yang namanya autentikasi, kemudian adanya perlindungan data. Jadi memastikan bahwa data-data tersebut ya memang data-data yang sangat aman gitu ya. Sehingga data yang disimpan itu adalah merupakan data yang sudah diamankan. Nah, tentu dari proses tersebut sebelum melakukan enkripsi, autentikasi, dan lain-lain, kita juga perlu melakukan pengamanan log file, gitu ya, log file dan juga data analitiknya. Itu seperti apa data tersebut, kemudian data analitiknya bagaimana, itu perlu dicek terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah data keluar, di mana data keluar ini tidak serta-merta, oh karena datanya sudah output, ya bentuknya ya sudah biarkan saja, oh tidak seperti itu, gitu ya. Nah, data ini juga penting, perlu diamankan juga. Artinya data dalam sebuah mekanisme big data ini merupakan aset yang penting. Jadi pada saat keluar itu benar-benar memang data yang sudah diizinkan diakses oleh orang tersebut. Tidak boleh data yang belum diizinkan ataupun siapapun yang mengakses secara ilegal terus dapat datanya ya tidak bisa gitu ya. Nah, maka data kita itu dapat memberikan tampilan, laporan, dan dashboard. Nah, jadi kita pastikan bahwa data yang ditampilkan, data yang dilaporkan, dan data di dashboard itu adalah benar-benar data yang sangat aman. Ya, sehingga ini akan meminimalisir, memungkinkan adanya pelaku pencurian data. Ya, jadi data yang kita gunakan itu benar-benar memang dari awal sumber datang, kemudian data itu disimpan, sampai data itu diolah kembali atau dikeluarkan, itu memang sangat-sangat aman. Nah, ini rute keamanan big data ya, di mana biasanya kemarin model datanya kalau big data itu kan dia modelnya streaming ya. Nah, di sini ada yang namanya raw event ya, gitu. Di mana di sini artinya event ataupun kejadian ataupun data pada saat datang. Kemudian nanti dia akan masuk ya ke yang namanya big data analytic ya atau analytic cluster gitu. Kemudian di sini nanti ada yang namanya penyimpanan ya, relasi penyimpanan.
gitu. Tentu sebelum kita melakukan query dan lain-lain, nah itu kita perlu melakukan analisis ya risk and behavior profiling. Artinya kita harus melihat kebiasaan dari data tersebut. Jadi sehingga ketika ada data yang anomali itu bisa kita atasi secara lebih cepat gitu ya. Nah, ini yang diperlukan adalah risk ya, analisis risk and behavior. Kemudian apa tantangannya ketika kita akan melakukan keamanan big data? Ya tentu karena kemarin juga di big data sudah disampaikan bahwa big data itu kan adalah data yang benar-benar memang baru gitu ya. Jadi sehingga pendekatan baru ini tentu memiliki teknologi baru. Yang teknologi baru ini ya pasti akan menjadi rentan terhadap serangan, terhadap ancaman, terhadap penyusupan gitu ya. Maka perlu teknologi ini kita sandingkan dengan keamanan data. Kemudian impact variabelnya ya, jadi dampak dari data tersebut jika tidak aman itu juga sangat perlu kita pertimbangkan. Kemudian biasanya tantangannya ya karena ini bentuknya data, jadi setiap orang akan mencoba mengakses data. Nah, sehingga akan ada orang yang melakukan akses tanpa permisi, artinya melakukan akses secara ilegal, melakukan akses yang memang tidak diizinkan. Kemudian biasanya timbul keamanan ini dari mana atau timbul peluang adanya penyusup. Ya contohnya kita sudah audit nih, tapi ada beberapa part yang auditnya tidak maksimal misalkan ya hasil auditnya tidak sesuai gitu. Maka di luar audit inilah yang biasanya menimbulkan adanya potensi ancaman serangan terhadap keamanan big data. Kemudian yang terlupa juga biasanya adalah pembaharuan sistem. Ya, terkadang kita biasanya kalau sistemnya sudah stabil, ya terkadang kita lupa untuk mengupdate ya. Padahal itu sangat dibutuhkan. Karena jika patching update atau pembaharuan update-nya itu telat, maka memungkinkan adanya penyusup masuk, adanya keamanan data itu ada celahnya. Nah, sehingga celah tersebut harus segera kita tutup, ya tentu dengan yang namanya melakukan pembaharuan secara konstan. Kemudian ini masih tantangan keamanan big data, di antaranya apa saja sih yang biasanya timbul di big data tersebut? Yang pertama adanya data palsu. Ya, data palsu itu hanya bukan error saja, tetapi itu adalah memungkinkan adanya nanti yang namanya peluang untuk adanya penyusup, gitu ya, atau adanya penipuan, gitu ya. Maka data palsu ini menjadi salah satu yang perlu kita clearkan ya bahwa data yang benar-benar masuk itu adalah data-data asli yang memang berasal dari sumbernya. Kemudian yang kedua, kegagalan pembersihan data. Jadi biasanya sebelum kita tampilkan data, kita cleaning dulu, kemudian kita formatting dulu. Nah, biasanya ada yang namanya kegagalan pembersihan data. Jadi sehingga data-data tersebut ya bisa saja menjadi eh, gagal pada saat dibersihkan sehingga akan menimbulkan celah keamanan. Kemudian yang ketiga permasalahan data mining ya biasanya data mining ini berkutat dengan data yang sangat besar gitu ya analitik yang sangat harus cepat gitu ya tapi terkadang ketika adanya permasalahan data mining ini juga akan menjadi celah ya untuk data tersebut memungkinkan untuk dicuri ataupun disusupi. Kemudian yang empat pengukuran data ya kemudian kesulitan proteksi sulitnya melakukan proteksi kemudian kontrol data, kehilangan kontrol data, jadi kita tidak tahu siapa saja yang bisa mengakses folder ini, folder itu, kemudian siapa saja yang bisa mengakses dari sisi file ini, file itu. Nah, itu adalah kehilangan kontrol data menimbulkan keamanan big data itu terancam. Kemudian tidak ada biaya keamanan. Nah, ini sebutkan bahwa ketika kita menerapkan sebuah mekanisme big data, biasanya kita lupa bahwa itu juga harus dibarengi dengan biaya keamanannya. Kemudian yang terakhir biasanya ya timbul dari human error ya atau dari penipuan karyawan. Artinya karyawan yang memang berandil ya ikut andil dalam melakukan kecurangan ataupun dalam melakukan keamanan big data ini semakin rentan. Nah, dari konsep tadi berarti kita penting dalam mengamankan data, terutama jika data-data tersebut adalah bentuknya datanya besar, variatif, dan juga dia sangat cepat pada saat proses pertumbuhannya. Kenapa ini menjadi penting? Ya karena keamanan big data ini akan menjadi fokus utama di mana
ada perlu beberapa jenis yang bisa kita amankan ya, yaitu adalah beberapa mekanismenya kita bisa melalui mekanisme autentikasi, artinya memberikan hak akses itu sesuai dengan dia harus mengakses apa. Kemudian yang kedua adalah enkripsi, artinya selain memproteksi dari sisi akses, kita juga bisa memproteksi dari filenya atau dari datanya, sehingga kita bisa menerapkan yang namanya proses enkripsi. Kemudian yang tiga, firewall. Kalau ini dari sisi sistemnya berarti atau dari sisi perangkatnya, itu biasanya kita harus menerapkan firewall agar dia lebih aman. Kemudian yang terakhir adalah akses kontrol. Artinya kita membatasi kontrol-kontrol akses untuk siapa saja. Ya, terutama dari sisi misalkan yang bisa mengakses secara langsung terhadap admin, mengakses secara langsung terhadap folder root-nya, nah itu perlu dilakukan yang namanya kontrol. Kemudian teknologinya yang bisa kita terapkan untuk melakukan pengamanan itu ada yang proses enkripsi, ya kita mengamankan data, ya ada mekanismenya. Kemudian manajemen kunci, artinya ketika kita akan memberikan hak akses itu kita perlu melakukan yang namanya manajemen, ya jadi siapa saja yang memang berhak. Kemudian yang ketiga kontrol akses pengguna, artinya ini membatasi siapa saja yang bisa mengakses ke dalam folder ataupun tahapan tertentu. Kemudian yang keempat ini adalah IDS dan IPS, ya artinya kita menerapkan intrusion detection system dan juga prevention. Ketika ada anomali data, dia akan langsung mendeteksi, kemudian dia akan melakukan pencegahan atau prevention. Kemudian keamanan fisik, ya kita melihat dari sisi bagaimana sistem kita, ya secara fisikalnya itu dia akan diamankan. Itu juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, terakhir adalah ancaman yang memungkinkan dari big data, itu keamanannya yang pertama privacy data, artinya ada kemungkinan data tersebut bisa bocor gitu ya, data yang tidak seharusnya orang tahu itu menjadi tahu gitu ya, artinya privacy-nya ini sudah sangat bocor, nah itu adalah ancamannya. Kemudian yang kedua biaya gitu ya, jadi kalau timbul ancaman biasanya timbul biaya yang harus kita keluarkan. Maka biaya ini menjadi ancaman yang sangat besar ketika ke dalam keamanan big data. Integritas data, memastikan bahwa data itu benar-benar valid, data itu benar-benar asli, tidak ada penyusupan dan lain-lain. Maka integritas data ini menjadi salah satu yang perlu diamankan. Dan terakhir adalah keamanan datanya. Ya, jadi sisi data tadi diterima, disimpan dan juga dikeluarkan. Itu sangat penting untuk kita lakukan yang namanya proses keamanan data. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk pengenalan hari ini bahwa proses keamanan big data itu sangat dibutuhkan. Ya, ketika kita sudah bisa berhasil menerapkan bahwa big data bisa dilakukan pendekatan untuk banyak data, maka kita juga perlu menyandingkannya dengan kebutuhan data kita seperti apa. Jadi tidak serta-merta bahwa data tersebut itu akan kita biarkan saja ketika sudah dilakukan yang namanya proses ataupun penyimpanan dalam sisi pemrosesan big data. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk di minggu hari ini ya, di malam hari ini sebagai pembuka untuk materi kita selama satu semester ke depan. Jadi selama satu semester ke depan kita akan berkutat dengan bagaimana mengamankan data, bagaimana mengamankan data-data yang sudah ada tersebut. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang belum absen, silakan untuk absen dulu di kolom chat ya sebagai bukti kehadiran di pertemuan hari ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini secara singkat saja. Insya Allah kita akan ketemu untuk minggu depan, apakah online atau offline. Silakan nanti menunggu informasi. Seperti biasa akan saya infokan terlebih dahulu apakah online atau offline. Baik, terima kasih untuk hadirannya malam hari ini. Pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih.